Rekapitulasi suara bebas intervensi. Saya melanjutkan dialog. Kita sudah masuk ke segmen kedua. Saya masih bersama Pak Jerry. Kita juga mengundang Anda pemirsa di rumah jika ingin berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak Wiranto belum lama ini kemarin ya baru konvers bahwa menggelar rapat terbatas. Tapi kalau kita lihat sekilas tadi gambarnya Pak Wiranto di tengah menyatakan pendapat, kemudian di sebelah kanan kirinya ada menteri-menteri kabinet kerja begitu. Ini seolah kayak dari TKN saja yang menyampaikan rapat terbatas ini. Iya, memang kalau incumbent maju itu kadang-kadang kita susah memisahkan antara negara atau pemerintah dengan tim sukses atau tim kampanyenya ya, sebagaimana yang tadi kita lihat. Tapi saya kira jelas ya kalau lihat press conference ini Pak Wiranto itu menyampaikan itu atas nama pemerintah ya, atas nama negara, bukan atas nama TKN ya. Tapi tudingan pemerintah intervensi yang dibilang makin mengemuka, makin menjurus begitu ya. Ini karena sekali lagi apakah menterinya banyak yang kemudian menjadi tim sukses atau juga ASN, dosen, kepala daerah yang juga menjadi tim sukses. Anda melihat hal itu? Iya, kalau ini memang kita harus pisah-pisah Mbak Nasini. Maksud saya begini, intervensi ini bentuknya seperti apa? Nah, kalau kita membayangkan intervensi untuk merubah komposisi suara kepada KPU ya, saya nggak yakin itu bisa dilakukan sekarang. Artinya kecurangan untuk input data? Ya, input data dirubah-rubah, saya nggak yakin kalau itu memang bisa, gitu ya. Artinya, apakah KPU mau untuk itu, saya nggak yakin, gitu ya. Kecuali kalau dihack servernya? Ya, kecuali kalau dihack atau memang ada kesalahan input yang sifatnya human error, gitu ya. Dan itu juga sudah sempat terjadi kemarin, tapi langsung diklarifikasi. Beberapa kali, atau bisa juga memang sebagaimana yang banyak beredar di media sosial, ada kecurigaan orang-orang yang input data ini juga bagian dari pasangan calon tertentu ya, sehingga ya dia bisa lakukan manipulasi. Kalau nggak ketahuan ya mungkin akan terjadi ya. Jadi model intervensi seperti itu menurut saya agak sulit kita bayangkan terjadi bagi KPU sekarang karena kontrol terhadap mereka saya kira sudah sangat kuat, dan itu kalau terjadi memang blunder betul. Nah, mungkin kalau dalam bentuk bagaimana mengatur jalannya proses rekapitulasi supaya tidak membuat gaduh berkepanjangan di ruang publik kita, mungkin itu, dan itu mungkin bukan intervensi juga, itu lebih ke koordinasi supaya situasi sosial politik kita, situasi kemasyarakatan atau kebangsaan kita itu bisa lebih kondusif ya. Koordinasi seperti itu mungkin saja ada ya, tapi kalau dalam bentuk mengubah komposisi perolehan suara, saya tidak yakin ya. Bahwa di daerah itu memang masih bisa saja ada pihak-pihak tertentu di penyelenggara pemilu yang memang menggunakan posisinya itu untuk kepentingan peserta pemilu, itu mungkin juga gitu. Dan ini yang harus kita kawal dalam proses rekapitulasi ya. Misalnya perubahan komposisi suara di tingkat mungkin di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi itu dalam pengalaman pemilu-pemilu kita sebelumnya memang sering terjadi, gitu ya. Tapi kalau membayangkan ada instruksi langsung untuk memenangkan satu pasangan calon di internal penyelenggara pemilu seperti KPU, saya kira itu enggak. Jadi kalau tuduhan seperti itu menurut saya terlalu berlebihan ya. Nah, kalau kita bicara yang lain, misalnya soal keterlibatan ASN ya. Kalau keterlibatan ASN ini memang dari satu pemilu ke pemilu lain selalu ada, gitu. Dan saya kira dalam pemilu kita ini juga itu banyak terjadi ya. Tapi kan kasusnya itu sudah sebelumnya ya. Kalau sekarang di proses rekapitulasi, jadi kasus sebelumnya ini dalam rangka mobilisasi dan penggalangan dukungan. Itu sudah selesai di situ. Sudah selesai. Nah, apakah ASN ini masih bisa terlibat dalam proses mengubah suara, gitu ya, yang sekarang sedang diinputkah atau yang sedang direkapitulasi? Saya kira juga ini sulit sekali ya, karena proses rekapitulasi itu sekarang sedang di kecamatan, setelah itu di kabupaten, dan semua ini itu ada dalam otoritas KPU, dan
hampir nggak ada orang yang sebetulnya bisa otak-atik kotak suara ya. Meskipun mungkin praktek itu ada, tapi kalau membayangkan ASN itu bisa atur-atur kotak suara, kemudian buka, tutup, dan mengubah isinya, itu saya kira agak sulit terjadi sekarang ya. Apalagi kan kotak suara itu memang betul-betul diamankan oleh berbagai pihak ya. Dan itu berlapis pengamanannya, termasuk input datanya. Apakah Anda melihat juga delegitimasi penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu itu karena beberapa kali servernya sering diretas? Ya, ini yang sebetulnya kita sesalkan ya. Sebetulnya kan, jadi saya mengatakan begini, kalau ada wacana atau ada dorongan kuat untuk melakukan delegitimasi KPU dan kemudian juga berujung pada delegitimasi hasil pemilu, semestinya kan KPU ini harus lebih hati-hati ya dan lebih teliti khususnya dalam hal yang berkaitan dengan input data atau proses rekapitulasi. Nah, yang kita sayangkan itu adalah ini tidak terjadi gitu ya, karena ada banyak input yang kemudian keliru gitu ya. Jadi saya nggak tahu, mungkin manajemen penginputan itu yang harus dikelola secara baik supaya orang yang melakukan input itu betul-betul orang yang berada dalam situasi yang baik gitu ya. Jam kerjanya juga harus diatur karena kalau dia terlalu lama melakukan input kan bisa error juga, bisa capek gitu ya. Itu yang kita tidak pernah tahu. Ya, ini yang kita nggak pernah tahu. Tapi saya sudah datang ke proses input data di KPU, memang ada banyak orang yang melakukan input itu. Nah, cuma kan kita nggak pernah tahu keluarannya seperti apa gitu ya. Tapi saya kira kita perlu mengingatkan supaya orang-orang yang menginput data itu betul-betul orang-orang yang terseleksi gitu ya, supaya dia tidak mengacaukan proses input yang nanti akan menimbulkan wacana dan mendorong delegitimasi KPU karena kesalahan-kesalahan itu memang nyata terjadi gitu ya. Jadi, yang terakhir kemarin ditemukan di TPS 07 Cilowong di Kota Serang, itu 784 suara itu ada salah ketik atau input data yang memenangkan atau lebih di pasangan 02. Tapi ini sudah langsung diklarifikasi oleh KPU begitu. Kita terkait dengan klarifikasi atau pembelaan yang dilakukan oleh Wiranto, Pak Jerry. Cukup keras begitu ya. Di situ Pak Wiranto bilang tuduhan itu menuding ke TNI, ke pemerintah, Polri melakukan kecurangan secara sistematis begitu. Bahkan Pak Wiranto juga menyebut itu tendensius, ngawur. Apakah Anda melihat pernyataan yang mewakili pemerintah bukan mewakili TKN ini sangat perlu dilakukan atas nama KPU atau Bawaslu? Iya, sebetulnya kalau kita lihat pengalaman pemilu kita ya, selalu ada tuduhan, apalagi kalau incumbent maju. Misalnya waktu Pak SBY 2 periode itu, periode yang kedua, itu juga wacananya sama gitu ya. Keberpihakan pemerintah terhadap incumbent gitu. Nah, wacana seperti, saya mau mengatakan begini, wacana tentang keberpihakan pemerintah, apalagi kalau kemudian sekarang ini incumbent ya Pak Jokowi itu unggul lewat lembaga-lembaga survei, itu sebetulnya sesuatu yang biasa dan wajar saja gitu. Karena itu menurut saya meskipun mungkin tuduhan-tuduhan seperti itu kita tahu maksudnya apa gitu ya, kita kan tahu maksudnya apa, kenapa dituduh pemerintah, karena ya tidak mau menerima hasil, delegitimasi hasil dan delegitimasi proses. Mungkin kalau kita bisa tarik apanya ke sana gitu ya. Tetapi saya nggak melihat ada kepentingannya itu direspon ya. Dia karena ini ketika direspon mungkin ini mau mengklarifikasi. Memang kita tahu ya, kita tahu kepentingannya ini mau mengklarifikasi bahwa pemerintah tidak melakukan apa yang dituduhkan ya, tidak melakukan intervensi terhadap proses rekapitulasi suara. Nah, tetapi dalam konteks politik seperti sekarang, respon seperti itu juga bisa menjadi sesuatu yang dimainkan sehingga membuat tambah gaduh juga gitu. Karena sudah pasti meskipun ada respon seperti itu, mungkin publik juga akan percaya sedikit ya, tapi orang yang sudah ngeblok suaranya kepada pasangan tertentu itu tetap akan sulit percaya, apalagi pihak tim pemenangannya atau pihak 02 yang memang
melontarkan wacana itu atau tuduhan seperti itu. Gitu. Jadi publik juga melihatnya begini Pak Jerry. Ini di satu sisi Pak Wiranto yang bicara entah itu Ya. atas nama pemerintah atau TKN, di sisi lain dari 02 Betul. yang bicara Pak Apalagi. Joko Santoso begitu. Ini pertarungan antar purnawirawan TNI atau ini apa gitu? ya saya nggak tahu ya, tapi mungkin ini kebetulan aja ya, karena atau mungkin juga bagian dari strategi pemerintah untuk mengcounter ya, karena yang di sana bicara adalah mantan Panglima TNI, Panglima ya. TNI. Jadi ya mungkin di counter juga oleh mantan Panglima ya. Tapi saya kira dua-duanya itu bicara dalam posisi yang berbeda ya, tapi bisa saja ada nuansa seperti itu gitu ya dalam counter wacana ini. Gitu. Anda melihat nuansa seperti ini sudah terbayang kemarin sebelum 17 April? Saya kira iya, karena sejak awal kan kalau kita melihat dan menilai tentara dan para mantan tentara ya, memang dari awal sudah terbelah kan. Ada yang sebagian ke 01, ada yang sebagian ke 02 gitu ya, dan dan mereka adalah pihak-pihak yang dominan di masing-masing kubu ya, meskipun ada yang lain yang sipil dan partai politik ya, tapi di masing-masing kubu memang ada tokoh-tokoh TNI yang punya posisi cukup kuat di masa lalu gitu, dan cukup dominan dalam pembentukan wacana dan kebijakan dari masing-masing kubu gitu ya. Pidato Pak Prabowo pada bulan Januari 2019 kemarin mengancam akan mundur jika terdapat potensi kecurangan. Ini sepertinya sepertinya ada benang merahnya begitu. Dan sekarang juga terkait intervensi penghitungan suara oleh KPU ini juga terus dirongrong begitu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita masih punya satu segmen terakhir. Tetaplah bersama.